Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelemahan dan kekuatan perusahaan, pendekatan manajerial dan kepemimpinan, yang disusun oleh Rendi Rehata, Arsenal Hasanah, Komaria, Rizky Adityo, dan Alaina Fatihatul. Yang pertama, ada pendahuluan. Analisis terhadap peluang dan ancaman bisnis dari lingkungan yang sangat diperlukan manajemen dalam merumuskan strategi bisnis perusahaan. Analisis mengenai faktor-faktor internal perusahaan juga mutlak dilakukan untuk mengetahui strengths dan weakness. Untuk mengefisiensi dan mengefektifkan analisis tersebut, ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama, memaksimumkan strengths untuk memanfaatkan peluang atau maksimaksi. Yang kedua, meminimumkan weakness untuk memanfaatkan peluang atau minimaksi. Yang ketiga, memaksimumkan strengths untuk meminimumkan ancaman atau maksimini. Dan yang keempat, meminimumkan weakness untuk meminimumkan ancaman atau mini-mini. Perspektif manajerial, identifikasi variabel internal. Ada dua tahap pokok dalam analisis profil perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Manajemen berusaha mengetahui secara mendalam komponen variabel internal yang secara strategis bertanggung jawab terhadap kemungkinan keberhasilan perusahaan dan mengetahui alasan menjadikan komponen tersebut menjadi faktor penentu. Evaluasi terhadap komponen tersebut terdapat berbagai pendekatan untuk membantu memenuhi keperluan di atas. Di antaranya, 1. Pendekatan fungsional. Pendekatan ini keunggulan dan kelemahan perusahaan dapat dilihat pada berbagai fungsi bisnis yang ada dan dikerjakan di dalam perusahaan. 2. Pendekatan nilai rantai, yaitu analisis profil perusahaan mencari sinergi potensial. 3. Pendekatan unit keunggulan bersaing. 4. Pendekatan profit impact of marketing, menguji faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya ROI, return of investment yang dicapai. 5. Pendekatan 7S. Pendekatan ini mengisyaratkan mengetahui dan mengevaluasi 7 variabel organisasi. Ya, selanjutnya ada evaluasi variabel internal. Diperlukan standar dalam menentukan apakah sejumlah variabel tertentu termasuk dalam kategori kekuatan atau kelemahan perusahaan. Terdapat 4 macam pendekatan yang dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi. Yang pertama, perbandingan dengan kinerja dan kompetensi masa lalu. Pendekatan evaluasi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor-faktor kunci keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan. Salah satu bentuk usaha kuantifikasi adalah dengan menyusun metrik profil perusahaan. Langkah-langkah dalam menyusun metrik, yaitu identifikasi variabel internal, memberi bobot pada variabel, memberi nilai pada variabel, mengalihkan bobot dan nilai tertimbang dijumlahkan. Selanjutnya, perspektif kepemimpinan akan dibacakan oleh Mas Rizky. Analisis ini memberikan tekanan pada keunikan kepemimpinan dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian, ada 4 macam keunikan kepemimpinan masing-masing untuk satu jenis manajemen fungsional. A. Kepemimpinan dalam manajemen pemasaran. Prospektor kepemimpinan dalam manajemen pemasaran yang berorientasi dalam peningkatan volume penjualan melalui pengenalan dan pengembangan produk baru dan peningkatan pangsa pasar. Defender berorientasi pada mempertahankan posisi pasar yang selama ini sudah dimiliki oleh perusahaan. Analyzer berusaha mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan kepada pasar, akan tetapi pada saat yang sama juga secara cermat menawarkan produk baru yang memang sangat dipercaya menjanjikan keberhasilan. Reaktor merupakan strategi yang bersifat sementara dan tidak sistematis. B. Kepemimpinan dalam manajemen keuangan. Gaya kepemimpinan pada manajemen keuangan. Ada 4 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan agresif. Yang kedua, tipe perusahaan pasif. Yang ketiga, tipe manajemen perusahaan superior. Yang keempat, tipe manajemen perusahaan suboptimal. Selanjutnya yang C, sumber daya manusia dan organisasi.
Kepemimpinan dilihat dari sumber daya manusia dan organisasi secara sederhana ada 4, yaitu yang pertama, organisasi dengan karakter Dewa Zeus. Pemimpin yang memiliki karakter Dewa Zeus adalah seorang yang cenderung berpikir intuitif dan menyeluruh. Yang kedua, organisasi dengan karakter Dewa Apollo. Organisasi yang diidentikan dengan pada kekuatan pilar-pilar organisasi seperti fungsi, sistem, struktur, prosedur organisasi, dan pembagian kerja. Yang ketiga, organisasi dengan karakter Athena. Simbolnya adalah jejaring di mana melambangkan bahwa organisasi memiliki sumber daya di berbagai bagian organisasi. Yang keempat, organisasi dengan karakter Dionysus. Mengindikasikan tidak terjadinya subordinasi antara satu pihak dengan pihak lain. D. Kepemimpinan dalam manajemen operasi. Dengan menggunakan pendekatan biaya dan kualitas, pada dasarnya proses produksi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, strategi keunggulan biaya. Upaya keras yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan biaya produksi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi yang dihasilkan oleh pesaingnya. Yang kedua, strategi inovator diterapkan pada kondisi pasar yang sangat memperhatikan kualitas produk di mana pertimbangan biaya bukan segalanya. Yang ketiga, strategi diferensiasi dimaksudkan sebagai kebijakan perusahaan di bidang operasi yang menekankan pada terciptanya sebuah produk yang memiliki keunikan tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk mematok harga yang lebih mahal. 4. Strategi imitator cenderung menunggu dalam menghasilkan produk.